Kok bisa kita yang di Indonesia ngikut abjad Latin? Padahal Latin kan jauh ya. Latin tuh Latium, Italia, Eropa. Jauh lah. Kita di Indonesia ngikut Latin. Ternyata kita ikut abjad Latin itu karena Belanda. Belanda pakai abjad Latin. Nah, Belanda masuk nih ke Indonesia, datang ke kita. Lama banget nih, 350 tahun. Akibatnya apa? Banyak aspek kehidupan kita yang dipengaruhi Belanda. Ada sistem pendidikan Belanda, hukum Belanda, termasuk juga abjad yang kita gunakan saat ini ngikut Belanda. Sampai sini clear ya, kita ngikut abjad Latin, sanadnya lewat jalur Belanda. Oke. Pertanyaannya, kok bisa abjad Latin kayak gitu bentuknya, A, B, C, D, E, dan seterusnya? Ternyata itu adaptasi dari sistem penulisan di zaman-zaman sebelumnya. Ada zaman Yunani, Fenisia, sampai Mesir. Di Mesir itu ada yang namanya hieroglif. Hieroglif itu salah satu sistem penulisan tertua di dunia. Hieroglif itu bentuknya lambang dari bunyi-bunyian yang kita keluarkan dari mulut kita. Setiap lambang bunyi itu punya artinya sendiri. Jadi satu lambang bunyi itu sudah mewakili satu kata. Gini, biar kalian ada gambaran lebih. Kalau di kita itu kan ada huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Yang paling bawah itu kan huruf. Susunan dari 2 huruf, 3 huruf itu jadi suku kata. Tapi suku kata belum ada artinya. Nah, susunan huruf-huruf yang sudah ada artinya itu jadi satu kata. Jadi huruf yang kita pakai saat ini itu ngambilnya, adaptasinya itu dari lambang bunyi zaman dulu yang mewakili kata. Huruf zaman sekarang nih itu sama dengan kata zaman dulu, makanya ada bunyinya. Itulah kenapa kalau ada pertanyaan kenapa B itu BE, kenapa nggak B atau Bu atau Ba, karena ternyata B itu kalau kita telusuri nih dari zaman dulu itu diambil dari lambang bunyi bet. Dari bunyi bet diadaptasi Fenisia, Yunani sampai Latin, tinggal B-nya aja, at-nya hilang. Begitu juga dengan K. Kenapa K itu KA? Kenapa nggak Ki atau Ku atau K? Karena yang paling banyak kan E kan. B, C, D, G, J, V, W, P, T kan pakai E semua tuh. Tapi kenapa K itu KA? Ternyata kalau kita telusuri, K itu diambilnya dari bunyi kap, artinya tangan. Nah, kap, adaptasi, tinggal K-nya aja, up-nya hilang. Tapi nggak semua huruf kayak gitu. Ada beberapa huruf yang dia itu pemekaran dari huruf sebelumnya. Pemekaran kayak provinsi kali ya. Misalnya huruf G. G itu bentuk lain dari huruf C. Nah, orang zaman dulu ngucapin bunyi C sama bunyi G itu agak-agak mirip, tapi akhirnya dibedain. Itulah kenapa huruf C sama huruf G itu awalnya mirip kan. Kalau kita mau bikin huruf G itu pasti bikin C dulu. Pada intinya masing-masing huruf punya ceritanya sendiri. Sampai terkumpul 26 huruf A, B, C, D, E sampai Z yang kita kenal dengan istilah alfabet. Kenapa dikasih nama alfabet? Alfabet itu dari 2 huruf pertama, alfa dan beta. Alfa untuk A dan beta untuk B-nya. Gimana? Sudah paham kan sekarang? Follow akun ini biar kalian nggak lulak-lulak lagi.